Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah di tengah aktivitas kita. Dan mudah-mudahan salat yang kita kerjakan tadi menjadi salat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba mengkaji berkaitan dengan seputar permasalahan zakat. Kenapa zakat ini penting kita bahas? Karena dia adalah bagian daripada rukun Islam, sama kedudukannya seperti salat, sama kedudukannya seperti puasa, haji. Maka ini penting kita ketahui bersama. Dan ini juga berkaitan dengan harta yang telah Allah amanahkan kepada kita. Kadang-kadang ketika kita lihat di dalam Al-Quran, ada beberapa karakteristik manusia terhadap harta. Ada yang dia cinta kepada hartanya itu dengan kecintaan yang berlebihan. Dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia cinta kepada harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Sampai-sampai ada orang yang kadang nggak mau keluarin zakat. Karena kenapa? Takut kurang harta. Jadi maka ini hati-hati. Ketika ada orang yang nggak mau keluarin zakat, dalam surat At-Taubah ayat ke-34 Allah mengatakan apa? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu dia tidak mau berinfak di jalan Allah, maka apa kata Allah? Fabasyirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Lalu apa azab yang Allah berikan? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Kelak di hari akhir nanti, emas yang dia simpan itu akan dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia telah menjadi lempengan emas yang panas, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, akan digosok dan ditempelkan di 3 bagian anggota tubuh yang sensitif, ditempel di dahinya. Lempengan emas tadi ditempel di dahinya, ditempel di lambungnya, dan ditempelkan di punggungnya. Lalu Allah katakan apa? Hadza ma kanastum li anfusikum. Rasakanlah ini yang dulu kalian simpan. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka oleh karena itu, belum lagi ketika kita lihat dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan apa? Man atahu Allahu malan. Jadi barang siapa yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mencapai nisab, mencapai haul 1 tahun, lalu dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka apa kata Allah ataupun Rasulullah dalam hadis tersebut? Maka di hari akhir nanti mustilalahu suja'an aqra. Jadi di hari akhir nanti harta yang dia miliki itu pun berubah menjadi seekor ular yang ganas. Lahu zabibatan, di sisi bibirnya itu mengeluarkan buih, saking banyaknya bisa yang dikandung di kepala ular tersebut, sehingga dia memakan tangan orang yang tidak mengeluarkan zakat itu, seraya dia berkata, ana maluka, aku adalah hartamu, ana kanzuka, aku adalah apa yang kamu simpan dahulu. Maka oleh karena itu,
Yang namanya harta juga sebagai fitnah, kita diuji dengan harta. Kadang-kadang Allah ingin melihat ketika ada harta ataupun ketika nggak ada harta, kadang-kadang ada orang taat, ya. Taat, rajin ibadah, rajin sholat, rajin silaturahim, ya. Tapi ketika sudah ada harta, sudah Allah uji. Kadang-kadang ada yang sudah malas ibadah karena sudah ada harta, ataupun ada yang sampai ribut-ribut karena sudah ada harta, ya. Tidak saling silaturahim lagi seperti dalam kasus pembagian warisan, ya. Itu maka Allah uji ini, ya. Maka begitu juga ujian itu bukan hanya dari segi larangan-larangan, ya. Juga ujian itu datang dari segi bentuk perintah, ya. Allah wajibkan zakat, kita mau ikut nggak, ya. Allah larang riba, kita mau patuh nggak. Jadi larangan-larangan seperti itu ataupun perintah-perintah ini juga sebagai ujian bagi diri seorang mukmin. Baik, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang dimaksud dengan pengertian zakat, karena ini pembahasan kita masalah fikih zakat. Zakat adalah an-nama wa ziyadah. Secara bahasa adalah sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Jadi sesuatu yang tumbuh dan berkembang itu artinya adalah az-zakat. Dan kalimat zakat juga bermakna taharah, bersih, ya. Jadi zakat ini juga bermakna dia at-taharah. Sebagaimana Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, ya. Sungguh beruntung orang-orang yang zakkaha. Makna zakkaha ini adalah menyucikan dirinya, taharah, ya. Dia membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, ya. Sedangkan secara istilahnya adalah kalimat ataupun az-zakah di sini adalah suatu nama yang di dalam syariat Islam, ya, yang wajib ataupun harta yang wajib dikeluarkan, ya, dengan kadar yang khusus, ya, dan juga jenis yang khusus, dan juga diberikan kepada orang-orang yang khusus dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Jadi ada harta yang khusus, ya, kemudian kadar yang khusus diberikan juga kepada orang-orang yang khusus. Jadi nggak sembarangan orang kita kasih zakat, ya. Jadi tidak sembarangan orang. Ada orang-orang yang khusus, ya. Kemudian dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat sejarah sebenarnya, sekapan sejarah zakat itu diwajibkan, ya. Jadi zakat ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah maknanya tahun kedua Nabi Muhammad berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Berarti di Madinah. Jadi disyariatkannya zakat itu pada tahun kedua Hijriah di kota Madinah, Qubail furida shaum Ramadan, ya, ketika menjelang puasa Ramadan. Dan karena puasa Ramadan juga itu ketika kita lihat sejarahnya awalnya juga pada tahun kedua Hijriah. Di pensyariatan puasa Ramadan, kemudian pensyariatan zakat ini sama-sama pada tahun 2 Hijriah. Walaupun kita tahu zakat ini termasuk syariat nabi-nabi terdahulu, ya. Jadi ibadah yang sudah lama zakat ini sebenarnya. Sama seperti salat, tapi salat lebih awal lagi. Dari mana kita tahu bukti bahwasanya zakat itu termasuk ibadah syariat terdahulu, ya, ketika masa Nabi Isa alaihissalam, ya, ini juga disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam, ya. Jadi ketika itu Nabi Isa berkata, qala inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai seorang memberikanku Alkitab dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan juga Allah memberkatiku dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya,
Dan Allah telah mewasiatkan kepadaku, telah mewajibkan kepadaku agar aku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi zakat ini ya, pada masa Nabi Isa ini juga sudah berlaku. Ya. Baik, tapi zakat sebagaimana zakat pada syariat terdahulu berbeda dengan zakat yang disyariatkan pada masa Nabi Muhammad SAW, karena ini ada kekhususan. Ya. Sama misalkan ketika kita lihat dalam ayat Al-Quran tentang pensyariatan puasa. Kan? Jadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh kepada orang-orang yang sebelum kalian. Maknanya syariat-syariat terdahulu juga ikut berpuasa. Tapi kekhususan untuk puasa di bulan suci Ramadan itu hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak semua umat berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Contoh seperti puasanya Nabi Daud. Ya. Jadi puasa Nabi Daud kan selang satu hari. Hari ini puasa bisa buka, lusa puasa buka. Ya. Maka berbeda. Khusus pada bulan suci Ramadan itu hanya disyariatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hukum dan dalil tentang masalah kewajiban zakat. Ini sudah jelas kita kira. Masalah hukumnya ini adalah wajib ya. Orang sudah ma'ruf ini. Enggak mungkin ada yang enggak tahu zakat itu enggak wajib. Ya. Karena ini sudah termasuk al-ma'lum ya, minad din bil darurah. Maknanya orang sudah paham ketika dia sudah masuk Islam, dia sudah tahu zakat itu pasti wajib. Dan dalilnya berdasarkan banyak ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang menyebutkan setidaknya ada 32 kali ataupun 32 tempat yang selalu disandarkan dengan salat. Wa aqimus shalah wa atu az-zakat. Di pada 32 tempat yang berbeda ya dalam Al-Qur'an. Itu diulang-ulang sampai 32 kali dan selalu disandarkan dengan salat. Wa aqimus shalah wa atu az-zakat. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang rukun Islam ya, bunyal Islamu ala khamsin. Kita sudah tahu mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kemudian salat, kemudian zakat, haji dan puasa Ramadan. Lalu bagaimana berkaitan dengan kewajiban ataupun orang yang tidak mau mengeluarkan zakat? Maka orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ini ada 2 model ya. Yang pertama, ada orang yang tidak mengeluarkan zakat yang mana dia mengingkari wajib zakat. Jadi dia mengatakan sendiri. Jadi dia ikrarkan ya. Oh zakat enggak wajib kan. Apa keluarin zakat? Zakat enggak wajib. Sudah ada pajak apalagi. Ya. Jadi ketika dia mengikrarkan ataupun dia mengatakan dengan lisannya bahwasanya zakat itu tidak wajib, berarti dia seakan-akan mengingkari wajib zakat. Nah, ketika dia mengingkari wajib zakat, maka seakan-akan dia tidak percaya kepada rukun Islam. Sama seperti orang yang misalkan enggak salat, yang mana dia mengingkari wajib salat. Oh dia kata salat itu enggak wajib. Ataupun orang yang berpuasa, dia katakan puasa itu enggak wajib. Ya, apa puasa? Ya. Maka ketika dia mengingkari wajib salat ataupun wajib puasa ataupun wajib zakat, ya, berarti dia telah dianggap kufur ataupun kafir. Karena dia enggak percaya kepada rukun Islam yang 5. Dan wajib atas seorang pemimpin atau seorang imam, seorang orang tua untuk menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau dia enggak mau bertaubat, tetap dia mengatakan zakat itu enggak wajib karena sudah ada pajak dan tolak dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah ada PPN 11%. Jadi ketika dia mengingkari wajib zakat itu ya, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia mengingkari wajib zakat, maka para ulama tegas mengatakan apa? Dia tidak boleh disalatkan
Tidak boleh dimandikan, dikafankan, disalatkan dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin li'annahu laisa minhum, karena dia bukan bagian daripada orang muslim. Ini yang pertama ketika dia mengingkari wajib zakat. Yang kedua, ada orang yang sudah tahu, dia tahu zakat itu adalah wajib, tapi dia nggak mau karena malas, ya, karena takut hartanya berkurang. Tapi dia sudah tahu wajib zakat itu wajib, dia tahu, tapi dia nggak mau, malas, ya, takut kurang harta dan sebagainya. Maka bagi orang demikian, dia dikategorikan sebagai orang yang fasik, ya, sudah tahu hukum tapi tidak melaksanakannya. Dan wajib juga atas seorang imam, seorang pemimpin untuk menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib dikeluarkan zakat daripada harta yang dia miliki. Namun kalau dia suatu saat nanti meninggal dunia, ya, tetap dilaksanakan fardu kifayah, layaknya jenazah kaum muslimin, ya. Tetap dia dimandikan, dikafankan, disalatkan dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah, karena dia bagian daripada orang Islam. Karena kenapa? Dia tadi meyakini bahwasanya zakat itu adalah wajib. Tetapi kalau ketika dia tidak melaksanakan zakatnya, tidak mengeluarkan zakatnya, ya, berarti dia termasuk orang-orang yang fasik. Dan wajib juga bagi ahli warisnya, sebelum harta ini difaraidkan untuk para ahli warisnya, harus dikeluarkan zakatnya dulu. Karena ini adalah hutang berkenaan dengan hak Allah. Jadi zakat ini hutang berkenaan dengan hak Allah yang wajib kita keluarkan. Jadi misalkan ketika seorang meninggal dunia, ada harta, katakanlah misalkan 100 juta, ya. Berarti dari harta 100 juta itu, sebelum harta ini dibagi untuk ahli waris, ada kewajiban untuk harus dikeluarkan ataupun dilunaskan hutangnya. Hutang itu ada dua macam. Ada hutang berkenaan dengan hak Allah, misalkan dari zakat, ya, ataupun nazar. Dan yang kedua ada hutang berkenaan dengan hak manusia. Jadi ini harus diselesaikan dulu, baru setelah itu baru difaraidkan untuk para ahli warisnya. Baik. Jadi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT berkaitan dengan orang-orang yang ataupun hukum bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian tentu pada zakat ini pun ada banyak jenis-jenisnya, ya, ataupun rukun zakat, ya. Sebelum kita mulai kepada jenis-jenisnya itu ada rukun, ya. Rukun zakat itu hanya dua saja. Yang pertama, dia mencapai nisab, ya, dan yang kedua dia mencapai haul selama 1 tahun, ya. Jadi itu saja. Kemudian nanti ada harta-harta yang wajib dizakati. Jadi tidak semua harta wajib dizakati. Biasa secara umum yang wajib dizakati itu adalah alat tukar, ya, ataupun uang, ya, ataupun emas, ya. Kemudian nanti perdagangan, dan kemudian ada peternakan, ya, dan ada tumbuh-tumbuhan. Jadi semua kategori daripada harta tersebut ataupun yang diinvestasikan ini, semua ini yang adalah wajib dizakati ketika dia sudah mencapai nisab dan haul selama 1 tahun. Mungkin berbeda kalau zakat pertanian, itu haulnya itu adalah masa panen, jadi nggak mesti harus tunggu 1 tahun, ya. Kalau misalkan ada padi, misalkan harus tunggu setahun, mungkin kabruk-gerut, ya. Tapi harus ketika masa panen itu yaumul hasadi. Jadi ketika waktu panen itu sudah mencapai nisab 5 wasak, ya, ataupun kurang lebih sekitar 650 kg, maka itu wajib dizakati, ya. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, berkaitan dengan siapa sebenarnya yang wajib zakat, ya. Yang pertama, orang yang wajib zakat adalah orang Islam, ya. Orang Islam itu wajib zakat. Lalu kalau orang yang non Muslim apakah wajib zakat? Enggak wajib zakat, ya. Baik. Kemudian yang kedua, wajib zakat itu adalah orang yang telah memiliki ataupun mencapai nisabnya, ya. Jadi kalau barang tersebut ataupun objek tersebut belum mencapai nisabnya, maka itu enggak wajib zakat. Kemudian mencapai haul tadi 1 tahun tadi.
Lalu misalkan kalau ada zakat orang daripada harta anak kecil misalkan, ya, ataupun ada harta orang yang sudah enggak waras lagi ataupun orang gila, apakah wajib dia zakati? Ya. Jadi misalkan ada anak kecil belum balik dia, ya, katakanlah baru 5 tahun ataupun 6 tahun, tapi dia banyak katakanlah harta peninggalan dari orang tuanya, ya. Misalkan ada emas kan, ataupun uang dan sebagainya yang sudah katakanlah menjadi hak milik daripada si anak kecil tersebut ataupun orang yang kehilangan akal itu. Jadi apakah ada hak anak kecil ataupun orang yang gila tadi wajib dia keluarkan zakat? Maka kalau sudah memang mencapai nisab dan haul itu wajib dikeluarkan zakat. Wajib juga dikeluarkan zakat. Karena syarat zakat itu enggak mesti dia balik ataupun berakal. Ya. Tentu yang mengeluarkannya siapa? Yang mengeluarkannya adalah walinya nanti ataupun orang yang menjaga harta tersebut. Ya. Jadi ini berkaitan dengan orang yang kehilangan akal, ya, ataupun orang yang anak kecil. Karena berdasarkan keumuman dalil tadi bahwasanya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian daripada harta mereka sebagai sedekah yang wajib. Untuk apa? Tutahhirhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan hartanya dan mensucikan jiwanya. Ya. Jadi tujuan daripada zakat itu adalah untuk apa? Membersihkan harta. Karena kita tahu pada harta kita itu ada hak orang lain, ya. Kemudian untuk mensucikan jiwa kita daripada sifat-sifat yang kotor. Karena sejatinya memang ketika kita lihat dalam Al-Quran, ada sifat dasar manusia itu dia suka mengeluh. Sifat dasar manusia yang Allah abadikan dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu selalu dia suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, ketika dia diberikan kekurangan harta dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi ketika dia diberikan kelebihan harta, nikmat yang banyak, dia jadi kikir, enggak mau berbagi. Dan tentu sifat dasar ini Allah kecualikan, ya. Sifat dasar ini Allah kecualikan bagi siapa? Illal musallin, yaitu bagi orang-orang yang salat. Orang salat bagaimana? Orang-orang yang menjaga waktu salatnya. Orang-orang yang mengetahui pada hartanya itu ada hak orang lain. Jadi dengan kita benar-benar melakukan salat dengan salat yang khusyuk, yang mampu mempengaruhi terhadap perilaku kita. Kemudian ketika dia mengetahui pada hartanya itu ada hak orang lain, lisa'ili wal mahrum, untuk orang yang meminta-minta ataupun orang yang tidak meminta-minta, maka ketika kita bisa melaksanakan hal itu, tentu ini juga akan kita terlepas daripada sifat berkeluh kesah tadi. Jadi suka mengeluh, ya. Merasa kekurangan harta, enggak ada sifat qanaah, ya. Karena sejatinya seorang mukmin itu harus ada sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka ada sebuah ungkapan daripada Imam Asy-Syafi'i, ya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i dalam diwannya, dalam syairnya itu disebutkan apa? Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jadi jikalau engkau memiliki hati yang qanaah, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadamu, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dengan raja dunia sama dalam kebahagiaan, enggak ada beda. Ya. Jadi ketika kita hari ini ada sifat qanaah, kita dengan orang paling kaya di dunia, siapa sekarang orang paling kaya di dunia? Bill Gates ataupun siapa? Elon Musk atau apa? Ya, Raja Salman.
Jadi sama, nggak ada beda. Walaupun hari ini kita makan dengan ikan asin kawan sahur. Tapi ketika kita merasakan alhamdulillah ya Allah saya bisa makan, bisa sahur walaupun dengan makanan yang sederhana. Sama dengan orang yang memakan dengan hidangan yang mewah, ya. Jadi ketika kita ada sifat qanaah, ya, seakan-akan kita seperti raja dunia. Jadi ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ya, ketika kita ada sifat seperti ini, kita benar-benar melakukan ibadah, salat, ya. Pada harta kita ada hak orang lain kita berikan, ya. Maka terlepaslah kita dari sifat berkeluh kesah tadi. Ya. Jadi ini untuk apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang pertama tadi adalah untuk mensucikan hati kita. Ya. Karena tujuan daripada zakat itu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tadi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Tujuannya adalah untuk mensucikan harta kita. Jangan sampai ada harta hak orang lain, dan juga membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang buruk. Baik, mungkin bisa kita kembangkan dengan tanya jawab terkait masalah zakat, ya, biar lebih hidup nih.